Sosialisasi itu 3 kali, Bu. Ya. Yang pertama, ini hanya RT RW melesahkan keabsahan legalitas, legalitas. Di situ Babinsa, mohon maaf TNI, Babin Kaptipmas, Polri, itu di sana mereka kumpul. Banyak, Mak. Ada di satu pos, ya. Saya katakan aja, ini real, semua ada fotonya, ada buktinya gitu. Mereka berkumpul, berkumpulnya itu bukan di rumah warga, tapi di pos yang dijadikan tempat perkumpulannya tim pengacara Pak Yunus. Mereka datang door to door, Pak. Didampingi APH. Didampingi oleh APH. Bagaimana dikatakan itu rela? Mereka semua tidak ada yang rela. Ya memang dari dulu itu yang kami pertanyakan. Kenapa APH ini justru malah mendampingi di belakang mereka, bukan di belakang warga, gitu loh. Itu yang kami pertanyakan. Yang sampai saat ini juga kami juga tidak bisa menyimpulkan ya ada kepentingan atau apapun. Kami juga belum tahu gitu loh. Mereka diberikan ultimatum, mau terima nggak uang ini? Kalau nggak terima juga nggak apa-apa, tetap akan digusur. Masyarakat yang kita harus sama-sama tahu, Pak, masyarakat di wilayah Sukahaji ini, yang SDM-nya memang kami juga prihatin, Pak. Masyarakat selalu mengadu dan mengadu. Pak, bagaimana Pak saya diintimidasi, Pak saya didatengin oleh Babin Kantipmas, oleh Babinsa Pak ke rumah-rumah Pak, dimintain KTP-nya, dimintain kakaknya. Mau bagaimana tuh? Apa yang tanggung jawab banyak. Budak desi ini takut polisi, takut polisi. Budak oge takut polisi. Siapa? Apakah warga tidak bertanya? Kenapa mereka pada ada di sini? Yang dulu sebelum ada ini, sebelum ada yang mengaku datang, nggak ada, Mbak. Ya kan? Kalau kami tanya, kami hanya menjaga wilayah teritorialnya. Karena dari dulu ini yang kita dengar di 2011 isu-isunya ini sudah dibilang mau RSUD, terus sama rekon atau apa, kita bahkan itu spanduknya dulu di kelurahan sudah dipampangkan untuk RSUD. Tapi itu menghilang lagi ya, rumah sakit daerah. Itu menghilang lagi gitu. Dan waktu itu masih uang keromennya 700.000. Tapi tidak separah seperti ini kita diintimidasi, dipecah belah gitu antara yang beragama gitu. Kalau kemarin itu 700 sudah gitu. Dan tidak terjadi pembongkaran, Kalau yang untuk di 2025 ini memang sangat-sangat dahsyat untuk mengganggu mental warga di sini gitu. Warga ataupun klien kami itu bukan warga liar, Mbak. Dia berKTP di situ dan berkakak di situ. Pertanyaannya, kalau misalkan ada yang punya, mereka bisa mengatakan sekarang soal sertifikat. Dulu apakah mereka berkatakan itu? Makanya dibilang ini yang di sini yang bertahan itu bukan saya pribumi asli di sini loh. Saya lahir di sini, mama saya lahir di sini. Masa sih kita nggak bisa punya hak gitu untuk mempertahankan? Udah kayak kalau kata kasarnya orang Surabaya, ini mau lembur kita sendiri lah ya. Udah kita di sini, udah lahir di sini, udah punya anak di sini. Masa kita mau tahu ini sih milik siapa gitu ya? Karena selama ini selalu berganti-ganti orangnya yang menggugat ini. Kalau memang itu pemiliknya yang asli, kenapa harus berganti-ganti nama? Kenapa nggak selalu bisa menunjukkan sertifikat yang asli gitu? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya si Julius ini tahu-tahu bisa punya sertifikat sementara tanah tersebut sudah ada bangunannya. Sedangkan baik Yusuf atau Junus itu tidak pernah tinggal di sini. Ibu udah berapa tadi? 35 tahun, 30. Pernah bertemu Yusuf? Pernah ketemu? Bertemu Junus? Pak Yusuf? Belum pernah. Suherman? Nggak tahu. Karena mulai penggusuran ini mulai dari 2011 ya Bu.
Dimulai dari 2011 sudah mulai ada penggusuran. Diklaim dengan orang yang sama, tapi orangnya tidak pernah muncul. Dari 2011 itu sejak terjadi penggusuran seperti ini belum pernah muncul yang namanya Yunus ataupun Jenny, belum pernah ketemu. Jadi pertanyaan sebenarnya ya, Yunus dan Yusuf Seherman itu dapatnya dari mana ya? Alasaknya, dia beli dari mana, dari siapa gitu ya? Pertanyaan kami, apakah dengan tanah yang dia terlantarkan selama 20 tahun, kemudian masyarakat situ tidak mempunyai hak? Jelas Pak, jelas Bu, di undang-undang diungkap, diatur bahwa seseorang yang sudah menduduki, menghuni, menggarap tanah di sekian puluh tahun, dia mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat. Kalau memang mau dibandingkan dengan Dago Elos, Dago Elos itu sudah diputus oleh pengadilan bahwa memang Muller CS itu pemiliknya. Sampai kasasi loh Mbak, nggak main-main itu. Artinya betul dong pemiliknya mereka. Kenapa mereka warga masih tetap bertahan dengan keyakinannya? Yang sehingga akhirnya terbukti lah sampai saat ini kan gitu. Warga Sukahaji belum ada Mbak putusan pengadilan yang mengatakan bahwa itu benar milik Jenny Suherman. Terus Ya, sebenarnya proses itu yang diminta sama pengacara sekarang ya. Adanya kepastian hukum, Pak. Negara kita kan negara hukum. Berikan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Supaya warga masyarakat pun tahu, oh iya, memang ini adalah punya ini. Tidak dengan cara arogansi seperti ini. Lagi kekerasan dan intimidasi. Apalagi sekarang sudah dilakukan. Soalnya mereka cerita, ibu-ibu bilang mereka tuh sampai ronde malam setiap hari. Ini ibu-ibu semua nih yang jaga. Ini semua ibu ronda semua. Sampai nggak tidur. Nggak tidur. Terus ngapain biasanya di pos ronda? Paling ibu-ibu masak, bikin makanan, bikin gorengan buat bapak-bapak yang keliling kan. Ibu-ibu bagian di dapurnya, bapak-bapak yang keliling gitu. Kadang kita Kayak kemarin pas ini. ibu ada 6 orang, kita berkunjung ke RW 3. Ada apa nih, makanan apa gitu. Kita selalu Malam tuh jam 1 jam 2. Iya, jam 1 jam 2 kita keliling. Kita pergi ke RW 2 gitu, kita pergi ke RW 3 berkunjung. Besoknya ke sidang. Iya. Tiap malam selalu kayak gitu. Kita kalau ronda tiap malam. Sejak terjadi penggusuran ini. Berarti ini hidup udah nggak tenang dalam Iya. Nggak tenang. Ya, selalu dikejar-kejar dengan ketakutan, baik dalam mental, fisik, kita sebenarnya sudah ada trauma psikisnya gitu. Terus keganggu saat mereka semua kerja juga kan? Sekarang kerja pun nggak tenang. Enggak. Anak-anak terganggu sekolah. Semua terdampak dari ekonomi, dari penghasilan kita memang terdampak. Berkurang lah. Yes. Carian kan. Istirahat malam nggak cukup. Nggak cukup. Ya, tidur paling. Sebelumnya masih dagang jualan. Kita tenang waktu sebelum ada terjadi penggusuran di 2025 gini kita biasa. Ekonomi kita aktivitas ya yang normal. kerja, yang jualan apa. Sejak terjadi penggusuran kita apalagi terjadinya yang fatal kemarin pembakaran. Jadi semua drop untuk ekonomi semua drop. Tidak bekerja. Pulang bangun pagi ya udah susah kerja kan, nggak ada penghasilan gitu. Karena tiap hari kan ngeronda, apalagi yang kerja suami kuli bangunan ya capek gitu. Siapa nih?